Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dika Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Mikrotik Interchannel Preparation tentang bab IP address dan subnetting. Susunan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan IP private, yang ketiga class pool dan classes addressing, selanjutnya ada kasus tentang subnetting dan konsep block subnet, dan yang terakhir konsep switch and router. A few moments later. Untuk yang pertama tentang bab tentang materi pengenalan IP address dan subnetting. IP address adalah nama alamat yang unik yang digunakan pada setiap perangkat komputer untuk berkomunikasi dengan komputer satu dengan yang lain. Nah, cara agar berkomunikasinya komputer yaitu dengan cara dinamakannya IP address. Selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes, maupun itu dari kelas A, B, dan C yang sudah diatur. 12 seconds later. Selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan dari IP public dan IP private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di jaringan di internet yang bisa diakses di mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Selanjutnya, tentang alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau biasa dikenal dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. 1 hour later. Selanjutnya tentang class pool dan classes addressing. IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Selanjutnya IP address public, IP address alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, di sini terlihat ada bagian alamat IP public, IP address public, dan IP address privat. Untuk alamat IP address kelas A, B, dan C biasa digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Nah, untuk kelas D biasa digunakan untuk boot multicast yang mencakupkan beberapa jumlah banyak host. Selanjutnya, pada kelas E biasanya digunakan untuk eksperimen. Nah, dan sebelah kanannya terdapat kelas IP address yang privat dan terbagi menjadi 3 kelas, hanya 3 kelas. Teman-teman bisa dilihat perbedaan dari IP public dan IP address di sini. Selanjutnya kasus subnetting. Yang pertama ada 12 host, yang kedua ada 60 host, yang ketiga ada 100 host. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti ini: verifikasi sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range yang biasa digunakan. Untuk prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Dan untuk IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN atau local address network. Dan selanjutnya ada IP broadcast, adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut.
Selanjutnya ada range IP yang bisa digunakan. 2 hours later. Baik, yang pertama adalah kasus dengan jumlah 12 host. Di sini terdapat kantor camat dengan jumlah PC 12 PC. Nah, di sini saya akan menggunakan kelas B dengan IP address 172.16.000 sampai 172.31.255.255. Nah, untuk yang pertama kali kita cari adalah perpangkatan berapa yang hasilnya melebihi 12 dan tidak kurang dari 12. Dan saya telah menemukannya, yaitu 2 pangkat 4. Bisa kalian lihat dari sini, 2 pangkat 4 adalah 16. Jika saya mengambil 2 pangkat 5, itu melebihi dengan hasil dari kedua. Dan saya mengambil 2 pangkat 3, yaitu dengan nilai 8. Jadi kurang dari 12. Nah, sekarang saya mengambilnya dari 2 pangkat 4. Hasilnya 16. Nah, seterusnya kita mencari prefix dengan cara 32. Dari mana angka 32 itu? Yaitu dengan 32 itu dari oktal, maksimal oktal, yaitu 32 dikurangi dengan 4. 4 adalah perpangkatan berapa, perpangkatan 2 berapa yang hasilnya kurang dari lebih dari 12. Nah, itu 4 dikurangi 28, 32 dikurangi 4 hasilnya 28. Selanjutnya untuk total IP address yang bisa digunakan dengan cara 2 dalam kurung 32 dikurangi hasil dari prefix tadi, yaitu 28. Hasilnya adalah 4. Jadi 2/4 hasil sama dengan 16. Nah, ini adalah IP address, jumlah IP address yang bisa digunakan pada pangkat 4, yaitu dengan jumlah 16 IP address. Selanjutnya pada subnet mask. Pada subnet mask, cara mengetahuinya adalah subnet mask tertinggi yaitu pada jumlah 256. Nah, dikurangi dengan 16. 16 adalah hasil dari 2 pangkat 4, yaitu 16. Nah, dari 256 dikurangi 16 hasilnya 240. Nah, jadi pada subnet mask dalam 12 host ini yaitu 255.255.240. Nah, selanjutnya kita akan menemukan atau mencari tentang IP network pada awal yaitu dengan angka 0, dimulai dengan angka 0. Selanjutnya dengan angka 16 dari prefix tadi, dari perpangkatan tadi, dan ditambah 16 hasilnya 32, dan ditambah lagi 16 sama dengan 48, dan seterusnya. Selanjutnya untuk IP broadcast, yaitu dengan cara hasil network IP network itu dikurangi 1. Nah, untuk 0 yaitu 5, ngambilnya dari 16. 16 dikurangi 1 yaitu 15, dan 32 dikurangi 1 31, dan 48 dikurangi 1 47, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada blok dari urutan tadi. Misalkan dari sini nih, 0 ke 15 untuk blok 1, 16 ke 31 untuk blok 2, 32 sampai ke 74 untuk blok 3. Nah, atau bisa digunakan pada ini misalkan pada lantai blok 1 pada lantai 1, blok 2 pada lantai 2, blok 3 pada lantai 4. Nah, sekarang cara mengetahui IP range-nya itu bagaimana? Karena IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan,
pada IP range, maka yang digunakan adalah 192.168.161 titik, tinggalkan 1 titik di sininya, yaitu 1 sampai 192.161.1.14. Misalkan ini pada blok yang pertama. Nah, untuk blok yang kedua mulai dari 192.161.17, maaf salah, dan sampai 192.161.1.46 begitu untuk blok 2 dan seterusnya. Nah, mungkin pada kasus subnet yang pertama 12 host, ini adalah IP range yang dapat kita dapatkan dari perpakatan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Selanjutnya, kalau misalkan ada 60 host atau PC, nah di sini terdapat lab komputer dengan jumlah PC 60 atau 60 PC atau 60 host. Nah, di sini saya akan mengambil dengan IP address kelas B dengan IP address 172.16.000 sampai 172.31.255.255. Nah, di sini saya sudah menemukan ya dari perpakatan berapa yang hasilnya 60. Nah, yaitu dengan pangkatan 2 pangkat 6 hasilnya 64. Bisa kalian lihat di sini 2 pangkat 6 adalah 64. Kalau 2 pangkat 5 32. Jadi kurang ke 60. Kalau misalkan saya mengambilnya dari 2 pangkat 7 yaitu 228. Jadi melebihi kapasitas. Nah, jadi saya mengambilnya 2 pangkat 6 sama dengan 64. Selanjutnya mencari prefix. Tadi sudah kita cari dari host 16, yaitu dengan cara 32 dikurangi perpakatan berapa yang hasilnya 60, mendekati 60. Nah, yaitu dengan pangkat 6. 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Selanjutnya total IP yang bisa digunakan. Nah, seperti tadi pada pada jumlah host 12, yaitu dengan cara 2 dikurangi dalam kurung 32 dikurangi 26. Hasil prefix tadi 26 nya, yaitu dengan hasilnya adalah 2/6 atau 2 pangkat 6 yang hasilnya, maaf guys salah, hasilnya adalah 64. Selanjutnya pada subnet mask. Subnet mask kita sudah mengetahui tadi dari jumlah host 12, yaitu dengan cara 256 dikurangi prefix, yaitu 200 prefix tadi yaitu 26. Hasil dari 256 dikurangi 226 yaitu 230. Atau subnet mask ini pada host 60 adalah 255.255.230. Nah, selanjutnya untuk mencari IP network adalah diawali dengan 0 dan 26. 26 dari mana? Dari prefix. 26 ditambah 26 yaitu 52
dan seterusnya 52 ditambah 26 yaitu 78. Nah, dan seterusnya. Untuk mencari IP broadcast yaitu dengan cara hasil dari IP network tadi dikurangi 1. Nah, untuk yang 0 tadi ngambil dari 26 dikurangi 1 25, dan 52 dikurangi 1 51, dan 78 dikurangi 1 77. Nah, dari sini juga kita bisa melihat terdapat blok-blok yang berbeda. Misalkan untuk blok pertama digunakan pada yang pertama, blok kedua di lantai kedua, blok ketiga di lantai ketiga, dan blok keempat bisa di lantai keempat dan selanjutnya seterusnya. Nah, untuk IPNet sendiri pada host 60 host yaitu karena tadi kita sudah mengetahui bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Nah, sekarang IP range yang dapat digunakan yaitu 92.161.1 titik 1 sampai 192.161.1.24. Nah, ini untuk blok yang ke-1. Untuk blok yang keduanya juga yaitu 192.161.1.27 sampai 192.161.1 sampai 50. Nah, ini adalah IP range pada blok kedua dan seterusnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalau dengan jumlah host 100? Nah, di sini terdapat warnet plus 62 dengan jumlah PC yaitu 100 PC atau 100 host. Nah, di sini saya akan mengambil IP address dari kelas B juga dengan range-nya 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Nah, untuk mencari perpakatannya yang hasilnya 100 yaitu kita bisa lihat dari sini hasil yang mendekati dengan 100 adalah 2 pangkat 7, hasilnya 128. Nah, kalau saya mengambil dengan perpangkatan 2 pangkat 8 yaitu 256 dan melebihi dari 100 tadi. Nah, selanjutnya mencari prefix seperti yang tadi kita lihat dan kita lakukan, yaitu 32 dikurangi perpakatan tadi yang hasilnya 100 yaitu 7. 32 dikurangi 7 adalah 25 dan total prefixnya yaitu 25. Selanjutnya ada total IP yang bisa digunakan. Nah, dengan cara 2 dalam kurung 32 dikurangi prefix tadi yaitu 25 dan hasilnya adalah 2/7 atau 2 pangkat 7 yang hasilnya 128 yang tadi. Nah, selanjutnya untuk subnet mask kita sudah melihat dan melakukan tadi pada subnetting yang sebelumnya, yaitu dengan subnet mask tertinggi dikurangi tadi hasil dari perpakatan tadi, yaitu subnet mask 256 dikurangi 128 hasilnya 128. Jadi subnet mask pada
100 host, yaitu 255.1.2. Maaf guys, 255.255.128. Nah, untuk subnet mask pada 100 host. Selanjutnya untuk mencari IP network. IP network mulai dari awal, yaitu 0. Selanjutnya ditambahkan dari 128 hasil dari permufakatan tadi. Ditambah lagi 128 hasilnya 256, dan ditambah lagi 256 ditambah 128 yang hasilnya 384, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah IP broadcast. IP broadcast yaitu dengan cara dikurangi IP network dikurangi 1. Tadi seperti tadi, 128 dikurangi 1 jadi 127, dan 256 dikurangi 1 jadi 255, dan 384 dikurangi 1 hasilnya 383, dan seterusnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat terdapat blok. Nah, kalau misalkan blok pada blok pertama, yaitu dari mulai 0 sampai 127 digunakan pada lantai 1 misalkan. Dan untuk blok kedua dari 128 sampai 255 digunakan pada lantai kedua misalkan, dan seterusnya. Nah, untuk IP range sendiri ada 100 host, yaitu pada blok yang pertama 192.161.1.1 sampai 192.161.126 untuk blok yang pertama. Untuk blok yang kedua yaitu 192.161.129 sampai 192.161.1.254. Nah, ini blok IP range pada blok kedua, dan seterusnya. Karena kita mengetahui bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan, jadi IP range pada host pool 100 host ini, misalkan ini satu pada blok 1 dan blok 2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya materi tentang konsep blok subnet. Pada konsep blok subnet terdapat IP network dan IP broadcast. Diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi, dan kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi blok subnet. Nah, di sini adalah gambaran blok subnet 1, blok subnet 2, blok subnet 3, dan blok subnet 4. Untuk blok subnet 1, kalau network ditambahkan 0 dan host pertama pada blok 1 dan host terakhir, misalkan kalau blok 1 62, dan broadcastnya ditambahkan adalah 63. Dan untuk blok yang kedua, IP networknya adalah 192.168.1.64. Nah, untuk host yang pertama pada blok subnet kedua adalah 65, dan host terakhir pada subnet kedua adalah 128 dan 126, dan IP broadcast pada blok subnet kedua adalah 127, dan seterusnya.
Nah, selanjutnya materi tentang IPv4 delivery type. Di sini terdapat 3 gambar yang berbeda-beda. Untuk unicast, apa sih unicast? Unicast adalah bertujuan dengan one-to-one connection. Jadi satu orang ke satu orang. Jadi di sini bisa dilihat unicast message. Jadi satu PC saja yang dapat menerima pesan karena one-to-one communication when delivery. Biasa digunakan IP address pada kelas A, B, dan C. Nah, untuk multicast yaitu one-to-many communication atau biasa dikenal dengan mengirim satu pesan ke beberapa communication, beberapa PC. Nah, kelas IP yang biasa digunakan pada multicast adalah kelas IP D karena multicast bisa mengirim beberapa PC ke beberapa PC. Nah, untuk broadcast one to all communication. Jadi mengirim satu ke semua PC. Nah, jadi untuk broadcast adalah mengirim satu pesan kepada seluruh PC. Jadi seluruh PC di sini kebagian dari pesan tersebut. Selanjutnya ada materi tentang konsep switch dan router. Perbedaan dari switch dan router adalah switch mengkoneksikan perangkat yang satu network dan router adalah mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, di sini terdapat dua switch dan besertakan switch 4 PC. Nah, kalau misalkan satu switch pertama dengan kelas IP address 1, kelas A dan switch kedua dengan kelas B. Otomatis di sini berbeda kelas network. Jadi untuk menghubungkan PC switch 1 pada switch pertama dan mengirim data ke PC kedua pada switch ketiga menggunakan router untuk saling berkomunikasi. Jadi begitu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam ucapan saya ataupun penyampaian materi saya dari tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.